Kita menginjak ke materi sastra Melayu, mata kuliah kita yang sastra. Di sini untuk sastra Melayu pasti kita fokus sastra yang kaitan di dunia Melayu, budaya Melayu. Baik, pertemuan kedua di sini memang sengaja saya buat judul sastra Melayu tanda tanya ke pemahaman atau pengertian sastra Melayu pada umumnya seperti apa. Untuk pertemuan sudah saya berikan untuk slide PPT-nya ya, dan kita sakit dengan jelas yang tampak di silabusnya. Pertemuan kedua itu adalah sastra Melayu. Baik, mari kita mulai. Apa itu sebelum kita ke pembahasan mengenai sastra Melayu, kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu sastra. Yang kita sudah bahas di teori sastra yang mengenai sastra itu apa. Di sini mungkin saya lebih membahas mengenai pengertian sastra pada yang sudah dicoba untuk disampaikan oleh beberapa ahli sastra. Yang pertama adalah Sapardi Djoko Kusumo yang menyebutkan pengertian sastra itu adalah sebuah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium penyampaiannya. Sastra juga menampilkan gambaran tentang kehidupan manusia dan kehidupan tersebut adalah suatu kenyataan sosial. Jadi lagi-lagi untuk kita bahas mengenai pengertian sastra, yang mana sastra itu adalah bentuk citraan untuk yang pasti kata kuncinya bahasa ya. Bagaimana kita mengekspresikan sebuah peristiwa atau sebuah tangkapan visual kita, bagaimana gambaran itu kita ingin coba sampaikan dalam bentuk tulisan ataukah dalam bentuk lisan, lagi-lagi berkaitan dengan bahasa, ya itu adalah sebuah karya sastra. Ya, lagi-lagi kata kuncinya di sini adalah gambaran tentang kehidupan. Gambaran. Jadi gambaran bagaimana ketika manusia menerima sebuah peristiwa atau menghadapi sebuah peristiwa, kemudian mengekspresikan kembali atau menceritakan kembali, menggambarkan peristiwa tersebut. Untuk kalau bentuknya dalam bentuk bahasa karya sastra, dalam bentuk kayak tulis, bisa jadi itu berbentuk puisi misalnya, ataukah dalam prosa misalnya, seperti itu, yang menggambarkan tentang kehidupan manusia yang mungkin peristiwa yang tadi sebelumnya dialami, diekspresikan kembali dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk lisan, jadilah karya sastra. Yang berikutnya pengertian dari Marcel Sten, sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai bentuk perwujudan manifestasi dari kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam sastra, penyampaiannya menggunakan bahasa, lagi-lagi bahasa ya untuk medianya, dan memiliki efek positif bagi kehidupan manusia. Dan biasanya ketika kita mengekspresikan sesuatu, kita mengharapkan orang yang membaca tulisan kita, hasil ekspresi kita itu mendapatkan manfaatnya, ataukah mendapatkan amanat yang ingin kita sampaikan di situ. Jadi ada nilai-nilai yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang terakhir itu menurut Joseph Yapitau, di sini pengertian sastra adalah bentuk karya cipta atau fiksi. Berarti itu karya rekaan ya, karangan dari manusia yang bersifat imajinatif, mendeskripsikan sesuatu secara detail menurut imajinasi kita, dan menggunakan bahasa yang indah. Lagi-lagi estetika yang disampaikan, kalau memang bahasanya tidak indah, ya tidak bisa dianggap sebagai sastra, dan keberadaannya dapat berguna untuk hal-hal lain. Nah, yang pasti ada unsur estetikanya. Kalau tidak ada estetikanya, kurang bisa disebut sebagai karya sastra yang baik. Itu, ya. Kemudian kalau kita sudah bahas pengertian sastra, nah terus apa itu sastra Melayu? Tadi kan sudah disampaikan sastra itu apa, ditambahkan kalau itu adalah mengenai kehidupan manusia atau kenyataan sosial yang ada di mana? Dunia Melayu pastinya. Masyarakat apa? Masyarakat yang ada di mana? Masyarakat Melayu. Kalau memang kita bahas tentang sastra Melayu. Kemudian ya, biasanya menggambarkan tentang kehidupan manusia. Nah, kehidupan manusia yang mana itu yang mungkin akan kita, bahkan juga kehidupan manusia yang kita tekankan, manusia yang mana? Manusia Melayu.
kita akan kaitkan sastra dengan Melayu di situ. Pengertian sastra Melayu, apa itu sastra Melayu? Kita ringkas saja, sastra Melayu intinya itu adalah keseluruhan karya sastra yang tadi ya, sastra yang menggambarkan, mengekspresikan tentang kehidupan manusia, kemudian yang memberikan nilai kehidupan kepada manusia, dan sebagainya, yang menggunakan bahasa Melayu sebagai mediumnya. Lagi-lagi bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu, bahasa lisan atau bahasa yang digunakan untuk tulisan. Itu. Nah, ini sepertinya sudah bisa dipahami pengertian sastra itu apa, adalah bentuk ekspresi manusia, kemudian ekspresi manusia berada di lingkungan mana, ataukah bahasa apa yang digunakan, karena bahasa menggambarkan sebuah budaya di situ, jadi satu kesatuan bahasa. Yang pasti itu adalah pengertian dari sastra Melayu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau bahasanya bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, pengarangnya bahasa Inggris, terserah mau pengarangnya bahasa Inggris atau pengarangnya orang Melayu tapi menggunakan bahasa Inggris tapi bercerita tentang budaya Melayu, itu kira-kira masuk dalam sastra Melayu atau tidak? Silahkan teman-teman nanti bisa menjawabnya. Pertanyaan berikutnya, kalau penulisnya orang Melayu, bahasa yang digunakan bahasa Melayu, tapi bercerita tentang wilayah lain, termasuk dalam sastra Melayu atau tidak? Berarti ini kebalikan ya. Silakan teman-teman renungkan untuk menjawab dua pertanyaan ini. Dua pertanyaan ini kira-kira itu kasusnya sastra Melayu atau tidak? Itu saja. Silakan direnungkan. Mungkin pertanyaan ini akan saya jadikan untuk tugas ya. Teman-teman bisa mencari informasi di Google. Nah, pengertiannya sendiri, apa itu sastra Melayu? Sastra Melayu menurut para ahli, sastra Melayu merupakan semua karya sastra baik berbentuk lisan, berbentuk tulisan yang digunakan, disimpan, dan dipelihara oleh masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Melayu. Kemudian sastra Melayu mencerminkan kreativitas mental masyarakat Melayu, lagi-lagi masyarakat Melayu, mental masyarakat, karakter masyarakat Melayu yang diwujudkan dalam bentuk sastra, baik yang berupa prosa fiksi, yakni hikayat, mit, legenda, dongeng, maupun puisi seperti syair, pantun, pepatah, petiti. Ini bentuk karya sastranya buatan orang Melayu atau khas dari karya Melayu, dan bahasa yang digunakan atau penggambaran masyarakatnya yaitu masyarakat Melayu. Itu adalah pengertian sastra Melayu menurut Maizar Karim. Kira-kira bisa dipahami di sini tentang pengertian sastra Melayu. Nah, sebenarnya ini saya punya tugas juga, tapi karena tadi kita coba untuk membuat pertanyaan ini, sebenarnya saya ingin tugas kalian ada dua berarti di sini ya. Yang pertama adalah tentang menjawab dua pertanyaan ini. Apakah ini disebut sastra Melayu atau tidak? Alasannya apa? Singkat pada jelas masing-masing. Dan selanjutnya adalah tugas individu ini. Mungkin akan saya sertakan nanti di grup ya, tentang pertanyaan sastra Melayu. Itu. Untuk tugas individu di sini nanti dikumpulkan pukul 15. Ini ada kutipan, teman-teman baca baik-baik. Sebenarnya ini cuma satu halaman saja transliterasi yang saya screenshot, tapi dari satu halaman ini kira-kira bisa menggambarkan sesuatu tidak? Ini namanya Syair Kadamudin yang ditulis oleh Aisyah Sulaiman. Silakan dijawab pertanyaan ini, bagaimanakah karya tersebut, karya ini mencerminkan budaya dan masyarakat Melayu pada masa itu, pada masanya. Informasi Syair Kadamudin dikarang oleh Aisyah Sulaiman pada akhir abad 19 atau 1800-an akhir. Tulis jawabanmu pada satu halaman MS Word, kemudian dikirimkan paling lambat 13 Maret pukul 15. Jadi saya harap teman-teman nanti bisa mengerjakan sambil nyambi-nyambi ya, untuk apa ya, tugas ngabuburit lah ya.
pukul 15 karena teman-teman pasti sudah di rumah kan santai. Jadi silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Nanti untuk linknya akan saya berikan di Google, di Adlink ya, untuk pengumpulan tugasnya. Saya pikir itu saja kuliah dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.